di rumah, main, tidur, makan, main, tidur gitu aja terus. Sampai suatu saat Allah takdirkan PS1 saya error. Akhirnya saya kesel, ambil palu, saya hancurin PS1 saya. Sedih, hancur PS1. Cuman alhamdulillah dengan hancurnya PS1 itulah akhirnya saya bisa hijrah ke PS2 ya teman-teman. Dan ini lebih parah lagi. Ya Allah. Akhirnya ya sudahlah, saya mulai main lagi, tapi itulah antara PS1 ke PS2 itulah Allah ngasih hidayah, ketemu sama guru-guru ulama dari beliau tuh orang Egypt, Mesir, blasteran Egypt sama Melbourne, Egypt sama Libanon, namanya Umar Zouk. Beliau jadi jalan hidayah buat saya banget, indah. Saya nggak akan panjang lebar menceritakan itu karena tema sekarang Quran ini terlalu panjang kalau misalnya saya bahas semuanya, apalagi dengan mukadimah perkenalan saya yang nggak penting ini. Yang jelas pulang dari Australia, saya masuk jadi kelas 7, 8, 9, 10 di Australia. Pulang ke Indonesia, saya masuk ke SMA Negeri 2 Bandung. Saya mutasi, ketawanya itu loh. Sampai masuk SMA Negeri 2 Bandung, dan teman-teman tahu ini SMA 2 Bandung tuh sekolah terbaik ketiga dari sisi kecerdasannya, tapi nomor satu dalam sisi keelitannya. Itu kalau yang namanya Bazar SMA 2 paling terkenal di Bandung yang datang belasan ribu teman-teman. Dan itu adik saya kan di sana cerita, ini teman saya nih cewek ya di kelas itu ngebuka buku tabungannya sambil ngomong ke teman-temannya, lihat nih buku tabunganku cuma tinggal 50 juta lagi. Wow, cuma tinggal 50 juta lagi. Dia sering cabut dari kelas, terus jalan-jalan ke Dufan ya, pak, dari Bandung ke Jakarta naik pesawat, bolak-balik. Ya Allah, gini banget nih anaknya. Cuman saya masuk SMA ini kebayang teman-teman, di East Preston Islamic College. Itu saya nggak kenal sama yang namanya pacaran dan sebagainya karena dipisah. Saya masuk kelas 7 boys, 7 girls, nggak ada 7 gay ya teman-teman ya. Saya kelas 7 cowok, ada kelas 7 yang akhwat. Itu dipisah teman-teman, laki perempuan dipisah. Sehingga ya terus handphone nggak boleh bawa handphone. Nah, jadi pas di Australia tuh bener alhamdulillah Allah kasih hidayah, kejaga kelas 8 makin dapat hidayah dari Allah, bisa memperbaiki sholat kelas 9, kelas 10, udah taubat dari banyak dosa yang saya berharap Allah ampuni walaupun saya nggak tahu ya, saya cuma bisa berjuang ngejauhin dosa. Adapun pengampunan itu benar-benar dari Allah, hak Allah untuk mengampuni. Saya pulang ke Indonesia sudah mulai baik kalau dibandingkan dulu, tapi bukan berarti baik sesuai dengan standar orang baik. Yang jelas pulang ke Indonesia, saya jadi takut yang namanya ngelihat lawan jenis, apalagi megang gitu. Masuk SMA 2 Bandung yang terkenal dengan pergaulan yang wahnya gitu. Orang-orang artis banyak dari sana, artis zaman old tuh banyak dari sana. Akhirnya di SMA 2, pas masuk kaget. Di Australia nggak pernah ada perempuan yang genit pas di Indonesia, ya karena saya masuk sekolah Islam pas di Australia. Pas di Indonesia masuk sekolah umum itu perempuan-perempuan tuh ya Allah genitnya luar biasa. Saya lagi berdiri kayak gini upacara bendera, di belakang saya ada perempuan yang megang-megang itu, Rizal, Rizal. Saya kan berbalik ngomong, jangan gitu, kita bukan mahram. Dia bilang apa? Soleh banget, makin senang digituin. Ya Allah, ini kurang asem ini. Akhirnya ya udah, saya kadang nggak suka langsung masuk kelas ya. Di masjid dulu, sebelum bel saya di masjid, bukan buat sholat duha, nggak tidur-tiduran. Bel keluar dari masjid menuju kelas. Suatu pagi teman-teman, ini asli ya Allah, keluar dari masjid ngelihat ada seorang akhwat perempuan cantik, kerudungnya panjang. Di situ jantungku berdebar teman-teman ya. Ini nggak berdebar, mati. Saya senang sama dia dan saya pun punya dugaan kalau dia senang sama saya ya teman-teman. GR banget ya Allah. Itu hebat. Dulu sempat dilarang pakai kerudung panjang di SMA tersebut. Sekarang alhamdulillah guru yang ngelarangnya malah kerudungnya sekarang yang paling panjang, Masya Allah. Itulah hidayah Allah.
Ini akhwat sendirian, yang lain kan kerudung standar ya, paling banter nutupin dada. Kalau dia tuh sampai nutupin tangan, roknya juga sampai nutupin seluruh sepatunya. Jadi kalau jalan kayak ngelayang gitu teman-teman, mantap. Ini mantap banget pakaiannya. Nah akhwat ini saya senang ya Allah. 3 tahun aja udah kelas 11, 12, 2 tahun udah lewat, lulus, saya nggak nyangka gitu. Saya dan dia mungkin kalau dari segi IQ ya mungkin lebih cerdas saya. Tapi kami bukan sombong, tapi maksudnya dari segi sama-sama nggak cerdas gitu. Tapi saya lebih cerdas sedikit lah. Soalnya saya rankingnya lumayan, ranking 5. Kalau dia nggak pernah dapat 10 besar. Tapi kalau ulangan kimia, fisika sama jadi remedial ranger teman-teman. Nah beres SMA, saya keterima di International Program on Science Education di sebuah kampus. Yang jelas kampusnya nggak terlalu ternama, nggak terlalu terkenal. Dia masuk IPB, jurusan farmasi, obat-obatan. Allah tinggalkan aku gitu ya. Ya udah aja, gitu nih. Udahlah, lulus SMA, nomor handphone semuanya saya nggak punya nomor handphone. Anak teman-teman SMA tuh sudah saya lupakan aja. Apa teman-teman yang terjadi 1 tahun setelah misah gitu, di suatu malam yang terang teman-teman. Saya di dalam kamar lampu nyala. Nggak lucu tahu ya kalian. Saya dapat SMS dari akhwat yang saya seneng. Nomornya nggak kenal kan, awalnya udah nggak ada nomor dia. Tapi dia nggak SMS gini, ya belum zaman Android banget ya, jadi masih jarang yang pakai handphone Android gitu. Masih pakai handphone jadul. Assalamualaikum Rizal, apa kabar? Saya, ya si Fulana itu ya. Saya Fulana, Zal, apa kabar? Pekan depan kosong nggak? Wis ditanya gitu ya Allah. Sama akhwat yang saya suka. Waalaikumsalam Ukti, alhamdulillah saya baik. Pekan depan kosong, ada apa ya? Dia bilang, bagus Zal, bisa nggak pekan depan datang ke pernikahan saya? Itu teman-teman. Ya, datang ya. Masuk, naik ke pelaminan, itu pas saya salaman sama suaminya ya, sama dia tentunya nggak salaman. Dia bilang gini ke saya, Zal, tanpa nyusul. Mana serasa ya. Insya Allah secepatnya. Cik. Ya saya bilang insya Allah secepatnya Pak, dan itu benar target saya nikah kan 2018 atau 2017 ya. Ya Allah, alhamdulillah di tahun 2013 bulan Ramadan hari ke-27 5 menit sebelum buka puasa teman-teman, saya lagi di Masjid A'agim, Masjid Darut Tauhid di Geger Kalong di Bandung. Saya rumah dekat sana ya. Pas lagi nungguin maghrib mau buka puasa, dapat SMS dari mantan wakil kepala sekolah SMK Negeri 7 Bandung. Namanya Ibu Neni Hidayani. Ini juga SMS-nya ngagetin. Pas mau buka puasa lagi nunggu mau doa dan lain-lain lah, ada SMS. Buka aja SMS-nya, bunyinya beneran mantep banget. Assalamualaikum Nak Rizal, perkenalkan saya Ibu Neni Hidayani, orang tua dari Syifa Syahzanan Sudrajat yang kuliah di UPI, jurusan masak. Masak tuh apa? Tata boga. Jurusan tata boga. Jangan kasar. Ibu ada niat ingin menikahkan anak ibu untuk Nak Rizal. Wis, itu udah poin banget itu ya. Akhirnya sholat maghrib jadi gak khusyuk itu teman-teman. Beres sholat isya, sholat taraweh, pulang ke rumah, mamah lagi nyetrika. Saya bilang, Mama, ini ada yang SMS Dede, kata saya gitu ya. Katanya mau nikahin anaknya. Gimana respon Mama? Dan responnya mantep banget. Oh Dek, sok kalau mau nikah cepet boleh, itu usia 20 menjelang 21 ya. Bener mah boleh nikah sekarang? Boleh, sok nanti mama bapak yang biayain, nggak apa-apa, tenang aja, nggak usah mikirin kerjaan, nanti mama bapak yang biayain semuanya. Ya udah, akhirnya nggak nunggu lama langsung balas SMS ibu tersebut. Ya udah Bu, jadi aja deh gitu ya. Dan pertama kali datang ngelihat nazar, ya Allah, alhamdulillah. Itu wajahnya teman-teman, SKPS-nya 10. Tahu SKPS? Satuan Kecantikan per Second Kuadrat ya teman-teman. Alhamdulillah. Seneng. Ya udah, khidbah, setelah khidbah nikah, setelah nikah 2 bulan setelah nikah hamil, setelah hamil 4 bulan kehamilan tuh dia di USB teman-teman ya. Oh USG ya, maaf, USB colok komputer. Di USG kemungkinannya laki-laki.
Saya ambil nama sahabat Nabi SAW yang muda, cerdas, dan bisa menguasai bahasa Yahudi dalam jangka waktu 16 hari kalau nggak salah, yaitu Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit, binnya tentu dicoret, nggak mungkin dong Zaid anaknya Thabit, kan anaknya Rizal ya. Binnya dicoret, jadi Zaid Thabit. Thabit itu dekat sama kata subut kalau bahasa Arab yang artinya kokoh teguh. Dan salah satu murid saya dari ITB yang pindah ke Jepang bilang, "Aa," katanya, "ini ternyata Takeru tuh maknanya bagus. Apa emang bisa pandai, bisa kuat, kokoh." Ah, ya sudah, ya udah namain aja nama anak Arizal jadi Zaid, Thabitnya jadi Takeru, plus nama belakang Nur Hadi dari nama belakang saya, Rizal Fadi Nur Hadi. Emang kenapa harus pakai nama belakang Nur Hadi? Ya nggak harus, cuman kan ya enak aja kalau ayah Nur Hadi, anak Nur Hadi, cucu Nur Hadi, ke bawah semuanya Nur Hadi, mungkin lama-lama bisa menyatarai klan Uchiha gitu teman-teman ya. Jadi dari situ deh, it's not a big deal teman-teman. Cuman banyak yang nanyain dan emang biasanya jadi bahan bully gitu. Kalau di medsos apa nih sok Jepangan, aneh dikit-dikit kalau ada gini dibilang Jepangan, giliran pakai bahasa Arab dibilang Arab-Araban, kadrun, kadal gurun, sobat gurun. Udah deh teman-teman, it's not a problem teman-teman ya. Selama masih masalah duniawi yang tidak haram, yang tidak ada unsur kekafiran, terserah. Ya, jangan kita ejek untuk sesuatu yang sifatnya mubah, halal gitu. Teman-teman nggak apa-apa punya nama dari manapun. Salah satu guru saya namain anaknya Ezra, bukan Israel. Ezra itu dari bahasa apa ya, Yunani atau apa, tapi nggak ada hubungan dengan dewa-dewa. Dan ini nggak ada masalah. Oke teman-teman, masalah Quran, saya ingin ngasih tahu dulu, membumikan Quran ya. Saya seumur hidup belum pernah ngerasa ngefans sama hafiz-hafiz yang hafal Quran misalnya 2 tahun, bahkan ada yang 10 bulan, ada yang 1 bulan hafal Quran. Entah kenapa hati saya belum pernah terpaut untuk ngefansin mereka. Saya pribadi hafal Quran 30 juz, memakan waktunya bukan waktu yang singkat, dan saya nggak ada target ngapalin 30 juz, tapi hafal 30 juz dalam jangka waktu 14 tahun. Dari usia 14 atau 13 sampai sekarang. Baru kemarin 30 juznya. Kemarin, literally yesterday teman-teman. Kemarin banget, 24 jam kemarin baru 30 juz. Jadi sebelumnya masih 19 halaman juz. 29 juz 19 halaman. Alhamdulillah. Dan kenapa? Kenapa saya nggak ngapalin cepet? Karena sudah terlalu banyak saya ngelihat orang-orang mau di pesantren, sekolah Islam, atau orang di sekolah pabrik tapi katanya hafal Quran, tapi akhlaknya begitu-begitu aja, nggak ada perubahan. Dan teman-teman, this is not the Quran. Ini bukan Quran yang kita ingin untuk apalin teman-teman. Karena Quran ini Allah berfirman, ada yang hafal nggak ini surat apa? Yang tahu surat apa cuma tangan. Kalau benar boleh pulang duluan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Surat apa? Shad, betul. Ini adalah sebuah kitab yang Allah turunkan, yang penuh keberkahan untuk ditadaburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang ngambil pelajaran. Nah, saya mau mulai dulu dengan kisah seorang Briges. Ada yang orang Bandung di sini? Oh, Sukabumi ya. Sukabumi dekat lah. Pasti tahu tentang Briges. Geng motor di Bandung. Salah satu yang paling terkenal adalah Briges. Ada Briges, XTC, Moonraker, GBR. Nih teman-teman, pertemuan saya dengan salah satu anggota Briges ini di Bandung, Masjid Agim, kelas 11. Pas kelas 11 itu kelas 2 SMA. Saya beres pulang sekolah, asar sholat di masjid. Beres sholat di masjid, saya diam dulu lah beberapa saat. Terus kebelet, pengen pipis. Akhirnya pipis aja di masjid, di WC-nya. Terus keluar dari WC masjid, di tempat wudhu,
ada orang nggak pakai baju, dia pakai celana pendek, di belakangnya ada tato bintang dengan tulisan Briges. Ini salah satu anggota Briges. Dia lagi ngapain? Lagi wudhu. Saya ngeliatin, wis, Briges kok wudhu? Itu di hati saya, Masya Allah ini anggota geng motor bertato wudhu coba. Akhirnya saya ngeliatin, wajahnya kan sangar, hitam gitu ya, serem ya. Dia wudhu, tapi pas wudhu kelihatan kalem. Beres wudhu, pakai baju koko, pakai sarung, saya ngikutin dia. Di sebelah kanan saya ngintip aja, dia sholat, saya di sebelah kanan ngeliatin. Ini sholat asar teman-teman. Asar tuh bacaannya digedein, dikecilin. Kecilin, bukan dalam hati. Banyak orang sholat duhur dan asar tuh dalam hati, mulutnya nggak gerak sama sekali, mingkem. You know the meaning of mingkem? Allahu Akbar. Gitu, ente baca nggak? Baca Ustaz. Kok mulut nggak gerak? Kan dalam hati. Salah. Sir itu bukan dalam hati, tapi dibaca, cuman bacaannya berbisik. Dia, anggota geng motor ini, dia sholat, baca, mulutnya gerak dengan tenang, rukunya tenang, i'tidal tenang, sujud tenang. Masya Allah ini tenang banget sholatnya. Saya yakin deh orang yang sholatnya baik pasti akhlaknya baik. Mungkin masa lalu buruk ya, tapi kalau ngelihat ada orang sholatnya kalem, tenang, apalagi saat sendirian, nggak ada orang lain, dia pun nggak tahu kalau saya lagi ngeliatin karena jarak cukup jauh. Tapi sholatnya kelihatan kalem gitu. Ah, ini pasti orangnya spesial baik lah. Saya deketin, terus saya tanya, Kang, Ari Akang teh anggota geng motor Briges? Dia bilang, iya. Saya ketua Briges cabang Bandung Selatan. Masya Allah, baru tahu ternyata Briges itu ada strukturnya. Mungkin ada Hokage, Jonin, Chunin, Genin dan sebagainya. Ya. Udah kalian yang suka nonton Naruto segera taubat hijrah ke Boruto. Attack on Titan. Ah ya Allah, teman-teman, lihat ini udah itu kartun-kartun penuh sihir dan kekufuran, kita harus taubat ya. Ini dia ketua Briges cabang Bandung Selatan. Ketua Briges